Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersekutu dalam doa. Terima kasih ya Allah yang tetap memelihara, menjaga dan memberkati kehidupan kami. Kami puji, kami muliakan nama Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita menyapa kita pada saat ini dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita, menggunakan waktu untuk melakukan kehendak Tuhan. Menggunakan waktu untuk melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara-saudara, menjalani kehidupan sehari-hari seperti semuanya biasa saja. Seperti tidak ada tugas dan tanggung jawab sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, apa yang harus dia kerjakan. Dia jalani hari-harinya seperti biasa, sehingga dia menjadi orang yang biasa, tidak mau menjadi orang yang spesial di mata Tuhan, dengan melakukan segala perkara pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga ketika kita menolong atau mengasihi orang lain, kita katakan masih ada waktu lain untuk menolong mereka. Masih ada waktu kita mengasihi mereka. Masih ada waktu kita memaafkan mereka. Tetapi kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Sehingga tema firman Tuhan, gunakan waktu untuk melakukan kehendak Tuhan. Melalui firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Yesus mengatakan, ada sebuah perumpamaan orang kaya yang memakai pakaian ungu
Biasanya pakaian ungu ini dipakai orang-orang hebat, orang kaya, bangsawan, atau raja sekalipun, dan hidup dalam kemewahannya. Tetapi di sekitarnya ada orang miskin yang bernama Lazarus. Dia hidup menderita secara kedagingan. Dia mengalami kelaparan dan sakit penyakit borok menimpa tubuhnya. Dia hanya mengharapkan makanan yang jatuh dari meja orang kaya tadi. Dan anjing-anjing pun menjilati tubuhnya yang terkena sakit borok tadi. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu bagaimana hinanya yang bernama Lazarus tadi. Tapi orang kaya tadi tidak sedikit pun memberikan perhatian dan memandang, memberikan pertolongan dan belas kasih kepada Lazarus, si orang miskin tadi. Singkat cerita Bapak Ibu, orang miskin tadi mati. Dan malaikat-malaikat Tuhan mengangkatnya dan duduk di pangkuan Abraham. Dan orang kaya juga mati. Tetapi orang kaya harus mengalami penderitaan di alam maut. Mengalami kesakitan dan penderitaan. Berbeda dengan Lazarus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Yesus katakan orang kaya yang menderita tadi di alam maut berkata kepada Abraham, "Bapak Abraham, perintahkanlah, suruhlah Lazarus untuk menjulurkan air ke lidahku, karena aku sangat menderita di alam maut ini." Apa kata Bapak Abraham, Bapak Ibu? "Anak, tidak akan mungkin kami yang berada di tempat ini memberikan air kepadamu, karena di antara kita ada jurang pemisah." Dan Abraham juga katakan selama hidupnya Lazarus sudah mengalami penderitaan, dan sekarang dia menikmati kesenangan di dalam kehidupan akhirnya. Berbeda dengan engkau. Engkau menikmati kesenangan di dunia, dan di akhir hidupmu engkau harus menderita di alam maut. Bapak Ibu saudara-saudara, dia sangat menderita, dan dia tidak mau penderitaannya ini dialami oleh saudara-saudaranya, sehingga dia katakan kembali kepada Bapak Abraham. Dia berpengharapan dan memohon dengan sangat, "Bapak Abraham, kalau begitu suruhlah Lazarus mengingatkan kelima saudaraku, sehingga mereka tidak lagi bersama dengan aku di tempat ini, sehingga mereka mengalami perubahan dan mereka melakukan kebaikan dan kehendak Tuhan." Abraham katakan, pada mereka ada kesaksian Musa. Orang kaya tadi menjawab juga, kalau ada orang yang telah mati dan bangkit mengingatkan mereka, mereka akan berubah. Abraham juga berkata, tidak akan mungkin juga kalau mereka tidak mengimani kesaksian Musa itu, mereka juga tidak akan mengimani atau percaya apa yang dikatakan kepada orang yang telah mati dan bangkit mengingatkan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang Kristen kita percaya kelak ketika kita mati, kita percaya ada surga dan ada neraka. Bagi kita yang melakukan kehendak Allah, kita hidup di kerajaan surga. Bagi kita yang tidak percaya kepada Kristus dan tidak melakukan kehendak Allah, kita hidup di dalam alam maut. Alam maut yang mengalami penderitaan, kesusahan, dan sangat-sangat menderita. Tapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, selagi kita hidup, jangan pernah menyia-nyiakan kehidupan yang Tuhan berikan. Kekayaan kita tidak menjamin kita bersama dengan Tuhan di kerajaan surga. Ketika kita menderita juga, kita jangan mengeluh, karena penderitaan yang Tuhan berikan dan Tuhan izinkan yang kita alami, mungkin Tuhan akan lebih sediakan kalau kita hidup mensyukuri dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada lirik lagu mengatakan, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang kecil mati. Melalui lagu ini kita diingatkan semua kita akan kembali kepada
Tuhan, Sang Pemilik hidup. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menyesal, gunakan waktumu untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gunakan waktumu untuk melakukan kehendak Allah. Banyak kehendak Allah. Menolong sesama, mengasihi sesama, dan menjadi berkat bagi sesama. Sehingga kehidupan kita boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami perdengarkan dan dengarkan bersama. Ajari kami untuk menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk melakukan kehendak Tuhan, berbagi kasih dan melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, agar hati kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Mazmur pasal 139 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada umumnya sebagai manusia yang biasa, kita sering melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu kesalahan kepada Tuhan, baik itu kesalahan kepada sesama manusia. Tetapi kita sering berusaha dengan semaksimal mungkin agar kesalahan maupun dosa yang kita lakukan tidak diketahui oleh sesama kita manusia. Tetapi sehebat-hebatnya kita menutup-nutupi kesalahan kita, kelak di kemudian hari, kesalahan ataupun dosa yang kita kerjakan akan muncul ke permukaan. Begitu juga kepada Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, dosa, maka semua itu terlihat jelas dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Mengetahui.
Allah mengetahui sekecil apapun dosa perbuatan kesalahan yang kita lakukan. Sehingga bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semua terlihat dengan jelas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itulah yang disampaikan oleh pemazmur pada saat ini, yaitu Raja Daud. Raja Daud mengakui kemahatauan Allah. Segala pikiran, perkataan yang mau dia ucapkan, tindakannya, semua Tuhan tahu. Bahkan pemazmur katakan, mulai dari kandungan ibunya, Allah telah menenunnya. Allah telah mengenalnya. Mulai dia di kandungan ibunya bakal anak. Itu menunjukkan bahwasanya pemazmur menyadari Allah mengetahui segala aspek kehidupannya. Pikiran, tindakan, dan perkataannya semua diketahui oleh Tuhan. Dimanapun pemazmur berada, Allah hadir. Kehadiran Allah dalam kehidupannya dirasakan oleh pemazmur. Jadi ketika dia melakukan kesalahan dan dosa, dia tahu kalau yang dilakukannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemazmur berani mengaku kepada Tuhan dengan mengatakan, selidikilah aku ya Tuhan, lihatlah aku. Apakah aku berjalan di jalan yang serong? Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini pengakuan dari pemazmur. Pemazmur rindu Tuhan tetap memperhatikannya. Apakah hidupnya berjalan di jalan yang tidak benar? Dan dia berharap Tuhan yang menuntunnya di jalan yang benar. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Apakah kita mau menyadari segala perbuatan kita? Apakah kita mau Tuhan mengoreksi kita? Mengoreksi segala perbuatan-perbuatan kita. Apakah kita benar di hadapannya? Atau sebaliknya, kita sudah menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Pemazmur siap dikoreksi. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak, Ibu? Dalam rumah tangga, keluarga, pelayanan, bersahabat, maupun bersosial bermasyarakat. Tuhan tahu apakah yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Apakah kita siap dikoreksi oleh Tuhan? Ketika kita punya kesalahan, datang kepada Tuhan dan siap mengaku kesalahan, dan Tuhan yang tetap memberikan kita kesempatan untuk bisa meninggalkan dosa dan kesalahan itu. Jangan pernah berusaha menyembunyikan sekecil apapun masalah kita dengan sesama, terlebih kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semua terlihat dengan jelas. Jadi jangan sekali-kali pun mencoba untuk membenarkan diri di hadapan Allah. Karena perbuatan yang kita lakukan sesungguhnya adalah tidak berkenan di hadapannya. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, datang kepada Tuhan, agar Tuhan yang melihat hati kita, Tuhan yang menuntun kita, dan memampukan kita untuk melakukan yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Tuhan mengizinkan kita untuk datang kepadanya. Kalau kita berikan kesempatan bagi Tuhan untuk mengoreksi kita, kita siap dikoreksi, agar kehidupan kita semakin baik di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu mengingatkan kami kembali ya Tuhan,
Bagaimana bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Segala perbuatan, segala kesalahan yang kami lakukan dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan yang menuntun dan menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.